Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman nyandak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang begitu sangat menginspirasi di Ustadz Bercerita. Pengen tahu siapa orangnya? Inilah dia, Mbak Ulan. Halo Pak Ustadz. Halo Mbak Ulan, gimana kabarnya Mbak Ulan? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Alhamdulillah baik ya Mbak Ulan ya. Nah, sibuk apa nih sekarang Mbak Ulan nih? Aku kesibukannya pemandu karaoke. Pemandu karaoke. Iya. Di kesimpangan waktu juga aku nemenin gini juga sih. Kalau ada waktu. Jadi di samping iya. Sebagai tugas pokoknya adalah pemandu karaoke, tapi kadang-kadang juga menemani untuk para customer ya. Betul, Pak Ustadz. Iya. Tapi menurut Mbak Ulan, dengan kondisi pekerjaan seperti itu nyaman? Gimana ya Pak Ustadz? Enggak nyaman lah. Gimana sih ya? Nemenin suami orang yang udah berkeluarga kan nggak nyaman banget menurut aku nih. Tapi namanya keadaan kayak gini Pak Ustadz, ya mau diapain? Sebenarnya aku mau taubat, tapi gimana nih Pak Ustadz? Diterima nggak taubat aku yang minum-minuman setiap malam, temenin suami orang, terus juga badan aku tatoan nih Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz? Begini Mbak Ulan, kadang kita karena sudah terlanjur berdosa, kadang kita sendiri juga menyimpulkan diri kita ini kira-kira layak nggak sih diterima sama Sang Maha Pencipta. Dengan kondisi yang seperti ini, yang begitu penuh dengan lumpur dosa, banyak kealfaan daripada perintah-perintah Allah. Sebenarnya ada sebuah cerita begini Mbak Ulan. Di zaman baginda Rasulullah SAW, ini beliau sendiri yang menyampaikan cerita ini kepada para sahabat. Ketika baginda Rasulullah yang sudah menyampaikan, berarti ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil. Ceritanya begini, suatu ketika baginda Rasulullah menyampaikan cerita kepada para sahabat, bahwasanya ada seorang PSK itu diterima oleh Allah karena amalan solehnya, karena perbuatan baiknya. Singkat cerita, si PSK ini ceritanya dia yang namanya PSK kan pekerjaannya malam ya Mbak Ulan ya. Iya malam. Pulang udah siang. Iya. Begitu siang, suasana memang di padang pasir itu panas, terik matahari begitu menyengat. Ketika di dalam perjalanan, si PSK ini melihat sosok seekor anjing yang sedang mencari air minum. Dia lihat seekor anjing ini sedang mengelilingi sebuah sumur. Dia mondar-mandir, muterin itu sumurnya Mbak Ulan tuh. Nah, karena kehausannya, dengan kondisi yang begitu panas, seekor anjing ini merasa kelelahan. Si PSK ini melihat kondisi yang begitu miris, melihat seekor anjing yang sudah kelelahan dan sudah lemah kondisinya. Langsunglah si PSK ini datang menghampiri seekor anjing itu. Dengan tujuan apa? Untuk menolong. Pengen kasih air minum kepada seekor anjing. Tidak banyak berpikir panjang,
si PSK ini membuka sepatunya, kemudian dia membuka helai daripada sebagian bajunya, sepatunya itu diikat untuk mengambil air di dalam sumur itu. Kemudian air yang ada di dalam sepatu ini langsung diberikan kepada seekor anjing. Nah, tertolonglah dengan kondisi anjing yang awalnya sudah lemah karena kehausan, tertolong oleh seorang PSK ini. Disitulah kata baginda Rasulullah SAW, kadang kita melihat seorang yang sudah dianggap hina, kadang kita melihat orang yang dicaci maki dengan pekerjaannya, tapi ketika dia ingin berbuat baik, Allah menghendaki daripada apa yang ia inginkan, itu hak prerogatifnya Allah. Begitu juga Mbak Ulan. Mbak Ulan masih muda, cantik, di dalam hati tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati Mbak Ulan dengan pekerjaan kondisi seperti ini. Kepengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita yang ini yang tadi saya sampaikan saja, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Rahmani Rahim. Kasih sayangnya Allah diberikan kepada makhluknya ketika dia tulus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya berharap kalau memang Mbak Ulan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Niatin dari dalam hati Mbak Ulan, insya Allah apa yang rencana Mbak Ulan pengen menjadi yang lebih baik, pengen meninggalkan dari pekerjaan yang Mbak Ulan ini, insya Allah Allah akan nolong. Seperti itu Mbak Ulan. Jadi gitu ya Pak Ustadz? Betul. Belum terlambat kan aku nih? Tidak ada kata terlambat ketika kita seorang makhluk. Makanya para sahabat pernah bertanya juga kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita menolong seekor hewan itu mendapat pahala? Ya, kata Rasulullah, betul. Hewan adalah makhluk Allah, tumbuhan makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Makanya kalau kita benar-benar ingin bertaubat kepada Allah, kita mohon ampun sama Allah atas pekerjaan yang kita telah lakukan ini. Tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah, Mbak Ulan. Jadi Pak Ustadz, aku mau nanya lagi nih, taubat yang baik itu gimana? Karena aku emang benar-benar niat mau jadi orang benar. Aku nggak mau kayak gini terus kan. Gimana tuh cara niat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya begitu takjub dengan apa yang disampaikan Mbak Ulan ini. Kepingin menjadi orang yang lebih baik. Kepingin menjadi orang yang tidak seperti sekarang ini. Taubat yang baik itu menurut agama kita nih, kita kan orang Islam ya, Mbak Ulan ya, adalah kita betul-betul memohon ampun kepada Allah. Yang dikatakan taubatan nasuha. Di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mohon ampunlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan taubat yang sekarang taubat, besok kita melakukan lagi. Jadi jangan sampai kita sudah mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, kita sudah mohon ampun sama Allah, tapi kita masih melakukan lagi. Itu yang dikatakan bukan taubat namanya. Masih orang yang tidak memiliki pendirian sendiri. Maka di dalam Islam, kalau ketika kita sudah berlumur dengan dosa dan kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, hak diterima atau tidak diterimanya itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, jangan kita kembali kepada dunia pekerjaan yang sekarang ini. Yang kedua, kita harus benar-benar tertanam di dalam hati kita bahwasanya kita ingin menjadi yang lebih baik, menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan
ketulusan hati dari Mbak Ulan, apa yang terucap hari ini nih Allah akan dengarkan. Niat baik dari Mbak Ulan dapat terwujud. Ada sebuah hadiah nih buat Mbak Ulan nih. Apa Pak Ustadz? Mau nerima nggak Mbak Ulan nih? Mau dong. Mau ya. Untuk menghantar daripada keseriusan, daripada taubatnya Mbak Ulan. Makasih banget Pak Ustadz. Sama-sama. Udah mau di support akunya, dikasih tahu yang baik-baik. Kita sebagai manusia hanya bisa saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Inilah fungsinya kita. Jangan kita justru menjauhkan orang-orang yang seperti Mbak Ulan ini. Tapi marilah kita rangkul, kita ajak untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ini ada hadiah dari teman-teman Nyandak nih. Mudah-mudahan bisa manfaat buat Mbak Ulan nih. Apa ini Pak Ustadz? Ini mengkena untuk menutup daripada hijab Mbak Ulan. Boleh aku cobain nggak Pak Ustadz? Takut nggak muat kayak Dengan baju senang aku hati, nih. dengan senang Kayak hati baju Mbak aku. Ulan. Kalau memang Mbak Ulan berkenan, dipersilakan. Aku cobain ya Pak Ustadz. Silakan Mbak Ulan. Subhanallah, begitu sempurna ciptaan Allah. Mudah-mudahan ini bisa manfaat ya. Iya Pak Ustadz. Kenang-kenangan hadiah dari teman-teman Nyandak. Dan mudah-mudahan Allah bimbing Mbak Ulan untuk kepada jalan yang lebih lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama Mbak Ulan. Teman-teman Nyandak, alhamdulillah dari Ustadz bercerita ini kita bisa mengambil sebuah hikmah yang begitu besar dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ulan. Mudah-mudahan kita semua, Mbak Ulan, adalah hamba-hamba Allah yang selalu akan merindukan daripada syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terhindar daripada dosa-dosa besar. Kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, jangan lupa buat teman-teman Nyandak, subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.